Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai berbagai macam jenis pipet. Yang pertama adalah pipet tetes. Pipet jenis ini memiliki fungsi memindahkan ataupun mengambil cairan dalam jumlah sedikit dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik dengan ujungnya yang runcing dan atasnya adalah karet yang bergelambung. Selanjutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur itu memiliki fungsi yang hampir sama, namun bedanya cairan yang diambil biasanya berupa zat kimia dan memerlukan bantuan pipet filter. Pipet jenis ini itu memiliki 5 ukuran yang berbeda. Ada ukuran 1 mili dengan skala minimalnya 0,01 mili dengan kode berwarna kuning, lalu ukuran 2 mili skala minimal 0,02 ml dengan kodenya berwarna hitam, lalu ada ukuran 5 ml dengan skala minimal 0,05 ml dengan kode berwarna merah. Selanjutnya ada ukuran 10 ml dengan skala minimal 0,1 dengan kode berwarna orange, dan yang terakhir ada ukuran 25 ml dengan kode warna putih dan skala minimalnya adalah 0,1 ml. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pipet volume. Pipet volume ini sendiri berbeda dengan jenis pipet volume lainnya karena di tengahnya terdapat gelembung dan memiliki tingkat keakurasian volume yang tinggi. Lalu pipet ini biasanya digunakan untuk mengambil cairan yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya adalah pipet buret. Pada dasarnya, pipet jenis ini itu memiliki fungsi, cara penggunaan maupun bentuk yang hampir sama dengan pipet jenis lainnya. Namun yang membedakan ini tuh dikhususkan untuk mengambil cairan hasil titrasi dalam jumlah tertentu. Lalu selanjutnya adalah mikropipet. Mikropipet ini memiliki keistimewaan yaitu keakurasian yang sangat tinggi dalam mengambil cairan yang bersifat sedikit, bahkan di bawah 1 ml sekalipun. Selanjutnya adalah gelas beker atau gelas piala. Gelas beker ini biasanya disebut wadah penampung untuk mengaduk, mencampur, maupun memanaskan cairan dalam laboratorium. Selanjutnya adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini biasanya digunakan untuk mengukur, mencampurkan, maupun menyimpan cairan yang akan digunakan saat praktikum. Kita lanjut ke yang sebelah. Perkenalkan, nama saya Ella Ayu Ardenda dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan alat-alat laboratorium. Yang pertama adalah corong pisah. Corong pisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak tercampur. Yang kedua adalah buret. Buret adalah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan penutup keran pada bagian bawahnya. Yang ketiga adalah klem. Klem merupakan sebuah alat penjepit yang terbuat dari besi, di mana alat ini digunakan untuk menjepit alat kimia gelas. Sedangkan statif merupakan stand yang menjadi tempat meletakkan klem. Plat tetes. Fungsinya untuk menguji keasaman suatu larutan atau dapat juga digunakan untuk mereaksikan suatu larutan. Biasanya menggunakan bahan porselin. Umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang. Pipet filler. Fungsinya untuk menyedot larutan. Biasanya dipasang pada pangkal ujung pipet volume atau gondok. Kemudian gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume larutan. Tersedia berbagai ukuran mulai dari 10 ml, 20 ml, 50, dan 100. Yang kesembilan adalah pembakar bunsen, sebuah peralatan laboratorium umum yang menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka. Fungsinya yaitu digunakan untuk pemanasan, pembakaran, sterilisasi. Yang ke-10 ada kaki 3. Salah satu instrumen peralatan laboratorium non-gelas, digunakan sebagai alat dalam proses pemanasan. Yang ke-11 ada labu ukur, yaitu sebuah perangkat yang memiliki kapasitas 5 ml sampai 5 liter. Fungsinya digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu. Nah, itu tadi video pengenalan alat laboratorium dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to